Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Ar-Rayyan Muhammadiyah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin hidupnya orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negeri yang mengutamakan keimanan dan ketakwaan, niscaya Allah akan membukakan keberkahannya, baik dari langit maupun dari bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, niscaya negeri tersebut akan terjadi bencana, malapetaka, keruwetan, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah jamaah sekalian, begitu pentingnya perkara keimanan dan ketakwaan, baik urusan pribadi kita masing-masing maupun urusan berbangsa dan bernegara.
Masrul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam akhir zaman saat ini jamaah sekalian, tentunya semua umat manusia merasakan ketidakstabilan di dalam kehidupan di dunia ini, baik di lingkungannya maupun tingkat nasional maupun tingkat internasional. Itulah yang terjadi jamaah sekalian. Oleh karena itu, mari semuanya kembali arruju ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Di antaranya jamaah sekalian, dalam khutbah Jumat yang singkat ini, kita harus mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ciri mengikut Nabi Muhammad yang setia itu jamaah sekalian, sehingga kita memahami siapa-siapa pengikut Nabi Muhammad yang setia itu dan siapa-siapa yang hanya sekedar abal-abal saja. Semua ini sudah digambarkan oleh Allah jamaah sekalian, yakni di surat Al-Fat ayat yang ke-29 atau ayat yang terakhir jamaah sekalian. Masrul muslimin rahimakumullah. Disitulah Allah memperinci jamaah sekalian, bagaimana sih pengikut Nabi Muhammad yang setia itu. Ini Allah sendiri yang memaparkan, yang menggambarkan, yang memberitahu kepada kaum muslimin jamaah sekalian. Masrul muslimin rahimakumullah, yakni dalam surat Al-Fat ayat 29 itu difirmankan Allah jamaah sekalian, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertainya, orang-orang yang menjadi pengikut setianya. Walladzina ma'ahu, ada 5 jamaah sekalian. Yang pertama jamaah sekalian, asyidda'u 'alal kufar. Asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir, tegas terhadap orang-orang kafir. Asyidda'u 'alal kufar. Inilah jamaah sekalian, karakternya, sifatnya, dia tidak bermesra-mesraan dengan orang kafir. Asyidda'u 'alal kufar, keras tegas terhadap orang kafir. Sebagaimana di dalam sirah nabawiyah jamaah sekalian, ketika Nabi Muhammad menampaki dakwahnya, ketika Nabi Muhammad membela kebenaran, ketika itu segala upaya yang dilakukan oleh orang kafir tidak mempan. Akhirnya dia menawarkan, bagaimana wahai Muhammad, ketika 1 pekan engkau ibadah di gerejaku, sepekan aku ke masjidmu. Apa jawab Allah jamaah sekalian? Lakum dinukum waliyadin. Untuk pula agamaku dan untuk pula agamamu. Artinya inilah cermin contoh yang harus kita contoh jamaah sekalian, ketegasan. Asyidda'u 'alal kufar. Lalu yang kedua jamaah sekalian, yang kedua adalah ruhama'u bainahum, saling kasih sayang sesama kaum muslimin, kasih sayang sesama mereka. Asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum, tegas terhadap orang kafir tapi sangat kasih sayang sesama kaum muslim. Jangan sampai kita terbalik jamaah sekalian. Kalau dengan orang kafir bermesraan, kalau dengan kaum muslimin begitu keras dan tegasnya, itu salah jamaah sekalian. Yang digambarkan di dalam Al-Fat ayat 29 adalah asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainakum. Oleh karena itu banyak ayat yang hendaknya kita ini menuju persatuan kaum muslimin jamaah sekalian. Di antaranya di surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 jamaah sekalian, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum.
Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah ketika mereka berselisih. Begitu juga jamaah sekalian, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah, bihablillahi, dengan tali Allah, dengan agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Ini jamaah sekalian. Bahkan digambarkan juga dalam Al-Quran jamaah sekalian, sofwan ka'annahum bunyanun marsus. Kaum muslimin itu sofwan ka'annahum, bagaikan sof yang teratur, bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Dan inilah yang harus kita beri pencerahan jamaah sekalian, baik tingkat nasional maupun internasional. Dan alhamdulillah sudah dimulai negara Pakistan dan Arab Saudi yang membuat fakta pertahanan bersama. Kita ketahui Pakistan itu salah satu negara yang muslim yang punya nuklir jamaah sekalian. Pakistan itu punya 170 nuklir, dan Arab Saudi yang sangat kaya raya. Tapi harapan kita hanya 2 negara. Kalau bisa seluruh Jazirah Arab, bahkan kalau bisa seluruh dunia, negeri-negeri kaum muslimin. Yang ada 57 negara jamaah sekalian yang ada di organisasi konferensi Islam itu. Bayangkan ketika mereka bersatu akan mewujudkan izzul Islam wal muslimin. Dan ketika masih berpecah belah, tafarraqu, kita saksikan sendiri jamaah sekalian, melawan negara Israel yang kecil saja tidak mampu, dan itu di depan hadapan kaum muslimin seluruh dunia. Saudara kita dibantai, diblokade, nggak ada ujung-ujung penyelesaiannya. Intinya apa jamaah sekalian? Intinya adalah persatuan kaum muslimin. Kenapa jamaah sekalian? Karena orang kafir, orang yang gak senang Islam itu sangat paham, ketika kaum muslimin bersatu gak bisa dikalahkan. Oleh karena itu strategi mereka sejak dulu sampai akhir zaman jamaah sekalian adalah senjatanya adalah pecah belah kaum muslimin. Entah itu dengan masalah-masalah furu'iyah. Oleh karena itu ketika negeri kita bisa merdeka karena hanya bersatunya itu. Oleh karena itu kita terkenal dengan politik penjajah Belanda, divide et impera, pecah belah dan kuasai. Itulah yang harus kita sadari jamaah sekalian. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, kata Allah jamaah sekalian, karakternya adalah tarahum ruk'an sujadan. Taro, kamu melihat, ruk'an sujadan, mereka ruku dan sujud. Artinya orang-orang yang ahli sholat dan orang-orang yang mengutamakan sholat berjamaah. Karena ada kata taro, kamu melihat, artinya mengutamakan sholat berjamaah. Dan yang keempat jamaah sekalian, karakternya, ciri khasnya adalah yabtahuna fadlan minallah wa ridwana. Yabtahuna fadlan minallah, mereka mencari karunia Allah. Ada yang jadi presiden, jadi menteri, jadi guru, jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter, jadi supir. Yabtahuna fadlan minallah. Tujuannya apa jamaah sekalian? Wa ridwana, ingin mencari ridho Allah. Dan salah satu ridho Allah itu ketika profesinya tadi digunakan untuk membela agamanya, yaitu agama Islam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang kelima, yang terakhir jamaah sekalian, karakternya itu adalah simahum fi wujuhihim min asari sujud. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Kamu lihat wajah-wajah mereka, ada tanda-tanda bekas sujud. Dia punya cahaya, dia punya ketawaduan. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Baik di dunia
maupun di akhir kelak. Di dunia dia punya nur, punya cahaya. Di akhirat kelak otomatis bekas air wudhu kita akan bercahaya. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita mengingat bagaimana karakter umat Nabi Muhammad yang setia itu. Asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujjadan, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil